Apakah orang Kristen harus berpuasa? Jawabannya singkat, harus. Mengapa? Karena Alkitab mengajarkan hal itu. Mau tahu tokoh-tokoh Alkitab yang melakukan puasa? Saya menyebutkan beberapa. Yang pertama, Musa. Dia berpuasa 40 hari 40 malam, tidak makan dan tidak minum apapun. Lalu Daud, dia tidak makan dan semalaman hanya berbaring di tanah. Elia berpuasa 40 hari 40 malam berjalan kaki. Esther, dia berpuasa 3 hari 3 malam tidak makan dan tidak minum. Ayub, dia berpuasa 7 hari 7 malam dan tidak bersuara. Lalu ada Daniel. Dia berpuasa selama 10 hari, hanya makan sayur dan minum air putih saja. Yunus, dia berpuasa dengan cara mungkin tidak disengaja karena dia ditelan ikan, 3 hari 3 malam berada di perut ikan. Yesus Kristus berpuasa 40 hari 40 malam tidak makan. Bahkan orang-orang yang tidak mengenal Allah seperti orang-orang di kota Niniwe, dia juga berpuasa 40 hari 40 malam tidak makan, tidak minum dan tidak berbuat sesuatu yang jahat. Jadi puasa sebetulnya adalah salah satu cara manusia untuk mendekatkan dirinya dengan Tuhan. Puasa adalah cara untuk mewujudkan relasi manusia dengan Tuhan. Tujuan puasa yang pertama, untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Menyadari bahwa kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Lalu yang kedua, untuk menyatakan rasa cinta, kasih, dan hormat kita kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, membangun rasa empati terhadap penderitaan sesama. Itu tujuan puasa yang ketiga. Tujuan puasa yang keempat adalah itu cara kita untuk meminta jawaban Tuhan atas pergumulan dan masalah yang kita alami. Lalu berikutnya, tujuan puasa adalah membuat tubuh kita lebih disiplin. Karena puasa adalah sebentuk penyangkalan diri. Lalu tujuan berikutnya puasa adalah, ini seperti yang dikatakan Yesus, untuk mengusir roh jahat jenis-jenis tertentu. Yesus bersabda di dalam Injil, roh ini hanya bisa diusir dengan doa dan puasa. Jadi kembali ke pertanyaan, apakah orang Kristen harus berpuasa? Harus, karena tujuan-tujuan tadi. Lalu pertanyaannya kemudian, bagaimana cara kita melakukan puasa? Secara umum, ada 3 jenis puasa. Yang pertama, itu puasa biasa. Pantang makanan keras dan lembut, namun tidak pantang air. Jadi tidak makan makanan keras dan makanan lembut, tapi boleh minum air. Lalu yang kedua, puasa penuh. Tidak makan, tidak minum, sama sekali. Kalau tokoh-tokoh Alkitab bisa sampai 40 hari 40 malam, mungkin bagi kita yang hidup pada saat ini, itu bisa membahayakan. Makanya kemungkinan hanya bisa dibatasi dalam waktu 3 hari, karena lebih dari 3 hari tubuh kita akan mengalami dehidrasi dan bisa membahayakan diri kita. Tidak makan, tidak minum 3 hari, itu puasa penuh. Atau puasa sebagian, ini dikenal dengan sebutan pantang. Jadi kita makan dan minum seperti biasa, tapi ada beberapa bagian yang tidak kita makan. Biasanya itu
bagian yang tidak kita makan adalah bagian yang kita senangi. Misalnya saya hobi makan mie ayam begitu. Setiap hari harus ketemu mie ayam, maka saya akan berpantang tidak makan mie ayam. Teknisnya bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Misalnya, saya memulai pagi dengan makan pagi dan minum jam 6. Maka saya tidak akan makan lagi baik makanan keras dan makanan lembut. Baru ketemu lagi nanti jam 6 sore. Apakah di antara jam-jam itu boleh minum? Boleh. Tetapi minuman yang tidak mengandung kalori, hanya air putih. Itu bisa kita lakukan seperti itu. Atau kalau kuatnya hanya sampai jam 12 siang dari jam 6, nggak apa-apa, seperti itu. Yang penting adalah melatih diri untuk membangun kedisiplinan. Apakah saya boleh berpuasa dengan jam yang lain? Misalnya mulai makan jam 7, boleh. Jam berapapun dan dengan teknis apapun kita bisa lakukan. Sejauh memang kita menghayati bahwa ini adalah cara saya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Lalu pertanyaan yang sering muncul juga, kapan dilakukan puasanya itu? Kita bisa melakukan pada saat memasuki masa Prapaskah. Jadi mulai dari Rabu Abu sampai nanti Minggu Paskah. Kalau dihitung harinya lebih dong dari 40 hari. Panjang banget. Iya. Kalau dihitung harinya memang lebih dari 40 hari. Tetapi bisa dihitung 40 hari karena hari Minggunya tidak kita hitung. Jadi mulai puasa startnya Rabu Abu, berakhir dengan Minggu Paskah, tapi hari Minggunya tidak kita jalani puasa itu. Jadi mulai hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu tidak, Senin, Selasa, Rabu, dan selanjutnya. Itu akan genap berjumlah 40 hari. Pas kalau kita melakukan puasa, karena dalam rangka menghayati masa-masa sengsara Kristus yang mengorbankan diri bagi kita. Apakah puasa cukup dengan menahan makan, menahan minum? Tidak. Kita harus menyempurnakan puasa itu dengan cara mengingat penderitaan orang lain. Bahkan di dalam Alkitab tertulis, Tuhan menghendaki, puasa yang kukehendaki adalah melakukan kebaikan, menolong orang lain, berbuat keadilan. Maka dalam kita melakukan puasa tidak hanya sekedar menyangkal diri, menahan haus dan lapar, mendekatkan diri pada Tuhan, tetapi juga harus melakukan kebaikan secara konkret. Caranya bagaimana? Ini cara yang umum dilakukan dengan berbuat amal dari aksi puasa. Misalnya, sehari keluarga saya menghabiskan uang 25.000 untuk makan. Maka pada masa puasa yang dihabiskan untuk makan, katakanlah misalnya hanya 20.000. Yang 5.000 kemana? Dikumpulkan. Sampai nanti genap 40 hari, 5.000 tadi kita pakai untuk berbuat amal. Apakah dibagikan kepada orang lain? Apakah dibelikan sesuatu untuk orang lain? Pokoknya dibuat sesuatu bagi orang lain, bukan bagi diri kita sendiri. Jadi sudah jelas sekarang, apakah orang Kristen harus berpuasa? Iya. Karena itu sebagai bentuk laku spiritualitas kita dalam menghayati hubungan kita dengan Tuhan. Apakah boleh ketika kita berpuasa memohon sesuatu kepada Tuhan? Ya boleh saja, karena itu juga cara kita menghayati hubungan dengan Tuhan. Tetapi yang perlu diingat adalah kita berpuasa bukan dalam rangka mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Tetapi kita berpuasa karena kita mensyukuri anugerah Tuhan. Motivasi kita adalah bukan mendapatkan sesuatu dari Tuhan karena kita sudah mendapatkan, tetapi kita mau mempersembahkan diri kita supaya lebih dekat dengan Tuhan.
memasuki masa Prapaskah tahun 2023, saya mengajak kita semua untuk melakukan praktik berpuasa ini. Selamat berpuasa. Tuhan memberkati.